Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Saya penuh dengan sukacita Tuhan mulai lambaikan tangan dan berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, karena saya percaya di minggu yang terakhir ini, di penghujung tahun, kita semua dalam keadaan yang sehat. Kita semua boleh ada di tempat ini, di rumah Tuhan. Kita boleh memuji, menyembah Tuhan. Saya percaya semua karena anugerah Tuhan. Amin. Karena Tuhan sayang sama kita. Oleh karena itu, hari ini saya mau ajak Bapak Ibu jemaat Tuhan di tempat ini. Mari hari ini kita mau bersuka cita. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, satukan hati kita. Kita mau berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu, penyertaan-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Jika kami boleh ada pada hari ini Tuhan, karena Engkau Tuhan, karena kami tahu Tuhan Kau mengasihi kami, karena penyertaan-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu Tuhan. Oleh karena itu biarlah hari ini Tuhan, dengan rasa syukur kami Tuhan, dengan rasa kami mengasihi Engkau Tuhan, kami mau naikkan pujian penyembahan kami buat Engkau Tuhan Yesus. Karena kami tahu Engkau lah yang layak. Terima segala pujian penyembahan kami. Kau Allah kami yang dahsyat, Raja kami yang agung, Bapa kami yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya Kau sudah ada di tengah-tengah kami. Saya mencurahkan berkat-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari hari ini kita mau naikkan ucapan syukur kita sama Tuhan, karena Dia terlampau baik buat setiap kita. Dia telah mencurahkan berkat-berkatnya buat kita, yang kita boleh ada di tempat ini. Haleluya, Tuhan Yesus. Sungguh Kau baik Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan, teramat baik Tuhan Yesus. Dalam hari ini kami mau menyembah-Mu. Kami mau katakan Kau sungguh baik Tuhan Yesus. Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Berikan kemuliaan. Katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
sepanjang hidup. Ku mau memujimu, mari katakan. Ku selalu pujimu, ku mau menyembah. Dan mau menyembahmu Tuhan seumur hidup kami Tuhan. Karena kau Engkau yang layak Tuhan. Terima semua pujian, kemuliaan hanya. Mari lebih sungguh katakan, kami mau memujimu Tuhan. Dan kami mau menyembahmu Tuhan Yesus. Karena Kau yang layak terima segala pujian kami. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu memujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, dan seumur hidup kami mau menyembahmu Tuhan. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, Jesus, Jesus. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Hanya Kau yang layak terima segala pujian kami Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, mari angkat tanganmu sembah Dia, angkat suaramu, tinggikan namanya. Allah yang layak Tuhan, Allah yang layak.
setiamu. Mari sambil kita ingat-ingat kebaikan Tuhan yang telah kita alami di tahun ini. Dari awal tahun penyertaannya sampai dengan di penghujung tahun ini. Kalau kita semua boleh ada di tempat ini, saya percaya semua karena Tuhan sayang sama kita. Karena Tuhan begitu sayang sama kita, kita boleh ada di tempat ini hari ini. Semua yang boleh kita terima, setiap proses yang boleh kita lalui, menjadikan kita lebih kuat, menjadikan kita lebih dewasa. Semua itu karena Tuhan sayang sama kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mari sambil ingat kebaikan, saya mau undang kita angkat tangan bersama-sama. Kita menaikkan ucapan syukur kita sama Tuhan. Kita mau angkat tangan kita sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terbiarlah kami menaikkan ucapan syukur kami sama Kamu Tuhan. Praises to your name. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your
kami Tuhan. Karena itu bela hari ini Tuhan di penghujung tahun ini kami mau lebih-lebih bersorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kebaikan-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan yang siap bersorak-sorai lebih dahsyat buat Tuhan kita. Sama-sama katakan amin. Haleluya. 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 Saya percaya kalau hari kita ada tempat ini semua karena kasih Tuhan, penyertaannya yang sempurna dalam hidup kita, kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan. Amin. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan kita, katakan kasih Allah tak pernah berkesudahan. Come on. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat, Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Mari satu bersyukur katakan kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidup. Katakan kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur. Mari bersuka-cita katakan dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap amin. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur. Mari kami bersyukur katakan dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Mau menari buat Tuhan kita, come on. Come on, buat Tuhan kita, come on. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang sukacita, sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai ku naikkan pujian, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya, katakan nyanyi baginya, nyanyi baginya sang, nyanyi baginya, nyanyi baginya sang raja. Haleluya, kita baik. Bersorak-sorai buat Tuhan kita. Yang tak pernah berkesudahan dan sungguh nyata buat setiap kita. Amin. Sungguh besar kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas. Haleluya. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku, Kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendah
Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan kami, Engkaulah segalanya buat kami Tuhan. Pada siang hari ini kami datang Tuhan, kami percaya pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, menyenangkan hatimu ya Bapa, sehingga ketika kami mendengar firman Tuhan, kami boleh dikuatkan, diteguhkan, bahkan kami boleh berjalan di dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, segala kuasa yang bukan dari Tuhan kami tolak di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih, urapi kami semua, urapi hamba-Mu, biar setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir lidah hamba-Mu semua berasal dari Tuhan, yang bukan daripada-Mu kami tolak dalam nama Yesus. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Baik, shalom Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan. Apa kabar? Bersama Yesus luar biasa. Nah, hari ini saya percaya kalau ditanya gitu kan, pasti semua ini udah Natalan nih hari ini. Dan saya pertama-tama mengucapkan selamat Natal buat Bapak Ibu semua. Ya, di 2025 ini saya percaya semua pasti ngalami berkat Tuhan. Buat Pastor Nathan aja saya baru ketemu hari ini. Ya. Wadah sering chat tapi jarang ngobrol. Nah, hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita semua pasti ada di dalam kebaikan-kebaikan, bahkan kemurahan Tuhan. Waktu saya renungkan ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa 2 hari lalu saya baca kitab Yunus gitu kan. Waktu baca kitab Yunus, bagaimana Yunus pun mengalami titik terendah dalam hidupnya. Yunus pasal 2 kan, dia waktu ada di perut ikan dia berdoa. Luar biasa lah orang dekat sama Tuhan, tapi saya bukan khotbah itu. Lalu tadi pagi juga, kemarin pagi saya diingetin Tuhan bilang ini, Tuhan itu akan mengenal orang yang punya relasi yang baik dengan Tuhan. Artinya masuk tahun 2026 ini bukan tahun yang menakutkan. Yang setuju katakan amin. Kalau tahun-tahun kita hari-hari lalu, mungkin kalau Yesaya bilang ini nggak akan pernah berakhir. Semua apa yang Bapak Ibu hari ini alami dan segala macam, pasti Tuhan akan kembalikan di 2026. Yang setuju katakan amin. Saya yakin percaya itu untuk semua. Dan yang paling utama hari ini yang saya mau bagikan buat Bapak Ibu, bagaimana supaya kita masuk di 2026 itu api kita tetap nyala. Jangan sampai kita semua jadi padam di tengah jalan. Karena saya percaya ini, tantangan bukan semakin mudah kan. Tantangan bukan semakin hari semakin mungkin melemah, mungkin akan semakin dahsyat. Tapi waktu roh Bapak Ibu kita semua menyala, maka apapun yang hari ini bahkan ke depan akan dihadapi bersama Yesus bisa kita tangguh. Makanya ini yang Tuhan mau, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita hidup di masa di mana tanda-tanda kedatangan Tuhan ini semua semakin dekat. Ini yang perlu kita jaga. Pertanyaannya gini loh Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, teman-teman. Apakah kita siap menyongsong mempelai kita? Siapa mempelai kita? Yesus, Tuhan kita. Pertanyaannya, siap gak menyongsong Tuhan Yesus? Siap gak kita memberikan diri kita? Tuhan, satu kali kalau Kau datang, aku siap menyongsongmu. Karena buat saya gini, hidup itu bukan hanya makan dan minum. Hidup itu bukan hanya bicara tentang, ya Tuhan yang penting tahun depan dapat berkat, usaha diberkati dan segala macam. Tapi saya mau kita semua bukan hanya jasmani dipikirkan, tapi roh kita pikirkan. Ke depan kita siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Nah, itu yang Tuhan rindukan. Makanya Yesus memberikan satu perumpamaan tentang 10 gadis, ya kan? 5 bodoh dan 5 bijaksana. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau tanya, semua wanita ini punya pelita nggak? Punya nggak? Punya. 10 gadis ini punya pelita, tapi yang menjadi masalahnya gini, nggak semua punya minyak. Ini yang masalah gitu kan. Dan saat mempelai datang, hanya mereka yang punya minyaklah yang bisa masuk ke dalam ruang perjamuan. Nah, bayangkan gini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mau merenungkan gini, apakah pelita kita masih menyala nggak? Ini akhir ending dari 2025. Masih nyala nggak untuk bisa masuk ke dalam tahun 2026?
Begini, saya bilang gini, kalau kita lihat hari ini, kalau Bapak Ibu lihat kan judul gereja kita apa? Gerejanya Bapak Ibu apa? Hope, gitu kan? Pengharapan, jangan pakai plus gitu kan, repot jadinya kan. Kalau saya hari ini Bapak Ibu, kalau orang nggak punya pengharapan, nggak punya, repot. Tahun 2025 Pastor Nathan bilang gini, 2026 ayo maju, pasti Hope diberkati Tuhan. Tapi masalahnya gini, kitanya sendiri gak semangat. Bapak Ibu lihat, bayangin gini, kita mau masuk tahun baru nih. Tahun baru kan, kalau di sepupu kita kan kita bilang gitu, baju baru apa baru lah. Saya pengennya gini, bukan apa yang ada di jasmani kita, tapi spirit kita. Amin. Spirit yang benar-benar baru. Nyongsong 2026 buat saya ini setiap tahun itu tidak menakutkan. Yang bikin takut kan pikiran kita aja lihat ke depannya. Saya pun ngalami banyak tantangan, bukan berarti hari ini saya bilang ini, wah Tuhan tahun depan saya akan mengalami suatu hal yang gak menyenangkan. Enggak, saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan kalau roh saya nyala, pelita saya nyala, roh yang ada di dalammu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Ini kan yang perlu kita pegang baik-baik. Artinya apa? Di depan seperti apapun, kalau rohnya nyala, spiritnya terus nyala, saya percaya gak akan pernah mudah digoyahkan. Tantangan saya percaya gini, gak jauh beda lah sama 2025. 2026 mungkin tantangannya agak sedikit ningkat, tapi saya percaya gini, rohnya juga ningkat. Artinya kita juga siap ngadepin badai itu. Dan saya percaya Bapak Ibu teman-teman yang dikasih Tuhan, kalau pelita kita nyala dan kita masih punya minyak yang bisa yaitu Roh Kudus di dalam diri kita, maka ialah yang akan memampukan kita untuk melalui setiap apa yang harus kita lalui. Dan saya percaya kita gak akan pernah kalah. Yuk kita buka dulu Matius 25 ayat 3-4. Ini yang perlu Bapak Ibu teman-teman juga perhatikan. Matius 25 ayat 3-4. Yuk kita baca sama-sama. Sebenarnya ayat 1-13 ya, tapi saya ambil aja yang 3-4. Kita baca sama-sama 2, 3. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak apa? Membawa minyak. Ayat 4. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga apa? Minyak dalam buli. Yang pertama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, teman-teman yang dikasih Tuhan, saya mau gini, sadar bahwa pelita tanpa minyak pasti padam. Siapa yang pernah lihat, kalau di mall juga sekarang kan suka ada yang jualan ya. Kalau Bapak Ibu lihat gitu kan, di mall di mana-mana, siapa yang dulu pernah dengar kata Petromak atau obor lah ya? Kalau obor dinyalain, lihat obor dinyalain gak ada minyaknya, pasti padam. Kebayang gak Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan? Saya tadi katakan gini, semua gadis itu punya pelita. Pelita itu kalau saya mungkin sederhanakan bahasanya, pelita ini gini, setiap orang percaya kepada Tuhan, tapi tidak semua punya minyak. Setiap kita kalau ditanya, kamu percaya Yesus gak? Percaya. Saya baru kemarin sama istri ketemu sama satu anak. Itu anak ini dia karena baca banyak buku gitu kan, baca banyak buku, akhirnya dia bilang gini, karena dia juga berurusan dengan sakit penyakit yang gak sembuh-sembuh. Akhirnya dia bilang gini, mana Tuhan? Dia dari kelas 3 SD sampai sekarang sama orang tuanya dididik dengan agama yang kuat. Dia harus percaya bahwa mujizat masih ada. Tapi satu kali dia mengalami satu stuck, dia kuliah di sini juga, daerah sini. Dia kuliah. Waktu kuliah dia bilang gini, mana Tuhan yang bisa nyembuhin saya? Dia mulai hopeless, dia mulai ngadi. Tapi waktu ditanya sama papanya, kamu masih percaya Tuhan nggak? Saya percaya. Tapi di sini udah padam. Kebayang Bapak Ibu, saya waktu ngomong sama orang tuanya kemarin, dan yang paling ini yang paling mengerikan buat saya gini, dia mulai menyimpang dari gendernya. Dan saya bilang gini, ini bahaya gitu kan. Dia percaya Tuhan, tapi lambat laun spirit, rohnya padam. Karena buat saya, sekali lagi saya mau katakan gini, setiap orang percaya Tuhan, setan pun percaya Tuhan. Benar nggak? Kalau Bapak Ibu nanti baca Yakobus, dia gemetar gitu kan dengar.
Tapi bayangin gini, kalau kita nggak punya minyak, kita semua nggak punya Roh Kudus di dalam diri kita, nah ini yang paling bahaya. Pelita ini melambangkan firman Tuhan, tapi minyak melambangkan Roh Kudus yang membuat firman itu hidup di dalam kita. Bagaimana firman Tuhan itu bisa hidup dalam kita, membuat kita kuat? Karena saya percaya gini, tanpa minyak, tanpa Roh Kudus, maka lambat laun kita akan padam. Kita akan menjadi orang-orang yang tidak bisa bergerak di dalam rencana Tuhan. Kita bisa punya bentuk ibadah, tapi tanpa Roh Kudus itu ibadah yang kosong, ibadah yang biasa-biasa. Makanya banyak orang berkata gitu kan, 90% gereja bisa jalan, 10% kalau nggak ada Roh Kudus. Bayangin gini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 2 Timotius 3 ayat 5, walaupun Paulus ngomong buat Yahudi, tapi saya mau katakan gini, ada banyak orang ibadah tapi kenapa pulang nggak dapat sesuatu? Karena jangan-jangan Roh Kudus atau apinya udah nggak ada. Saya mau di hoki ini hari lepas hari apinya terus menyala. Amin. Kita semua bisa bergerak di dalam kehendak Tuhan. Kenapa? Kita bukan hanya sekedar bentuk ibadah, kita bukan hanya sekedar ibadah, tapi kita menjaga, kita bisa punya pelayanan yang hebat. Tapi lihat Bapak Ibu, tanpa hadirat Tuhan, semuanya hanya sebuah aktivitas yang biasa. Makanya pagi hari ini atau siang hari ini saya mau ajak kita semua, jangan biarkan pelita kita ini padam. Yang setuju katakan amin. Saya percaya gini, masuk 2026 minyak kita atau Roh Kudus kita harus semakin berkobar-kobar di dalam Tuhan, harus semakin menyala di dalam Tuhan. 2026 kita songsong itu dengan kekuatan yang baru bersama Tuhan. Karena apa? Karena Dialah yang memampukan kita untuk berjalan di dalam kehendaknya. Buat saya, setiap apapun pekerjaanmu, usahamu atau apapun, berkatmu itu bonus yang Tuhan berikan buat kita. Yang penting di sininya jangan sampai padam. Orang bisa doa enggak? Doa bisa. Apalagi saya percaya kalau doa makan enggak pernah lupa lah ya. Kalau Bapak ini jangan senyum-senyum beda gitu kan. 5 kali sehari berdoa. Semua 5 hari sekali kan berdoa kan? Iya kan, benar kan? Kok wajahnya tegang lihat saya bingung juga nih. Ini pesan Nathan nih kan tegang gitu. 5 hari sekali kan berdoa ya? Doa apa? Nah, bangun tidur, masuk bangun tidur, terus doa. Saya mau tanya dong sama orang hobi ini, saya mau tanya. Kan di sini semua punya handphone kan ya? Handphonenya ada Alkitabnya kan? Ada nggak? Mau jujur-jujuran sama saya ya? Oke? Kalau bangun tidur yang pertama kali dibaca Alkitab apa WA? Ya? Hah? WA ya? Bener kan? Puji Tuhan, sadar gitu. Ya, beneran, kita ini kadang-kadang Alkitab nih, saya sekali lagi saya mengatakan firman Tuhan bukan hiasan. Bener gak? Karena gini, ada banyak orang doa atau Alkitab lah sekaligus. Doa, pagi doa gak? Doa, siang doa gak? Doa, bangun tidur, sebelum makan, sarapan doa gak? Doa, Tuhan berkati roti yang akan aku makan. Tuhan, lupa sama telurnya juga, gitu kan? Kebayang gak? Kita sering kali lupa gitu kan? Kita doa sehari 5 kali, tapi saya mau tanya gini, itu apakah lahir dari roh atau karena habit, kebiasaan? Ada banyak orang doa hanya sekedar kebiasaan. Padahal Tuhan bilang gini, waktu engkau berdoa, masuklah kamarmu gitu kan, tutuplah doa supaya kau dengar suara Tuhan. Kebayang Bapak Ibu teman-teman yang dikasih Tuhan, saya ingin percaya gini, orang pelayanan kalau sekedar pelayanan tanpa hadirat Tuhan, semuanya cuman aktivitas biasa. Pelayanan tanpa kuasa. Makanya kalau sekali lagi saya mau bayangkan Bapak Ibu teman-teman, kita ini kan pernah lihat namanya obor atau apapun lah minyak. Nah kalau minyaknya habis lambat laun kan jadi redup lalu mati. Ini pun sama dengan rohani kita. Kalau minyak Roh Kudusnya terus tambah hari tambah padam, apalagi tanpa doa, tanpa firman, tanpa hadirat Tuhan, maka terang kita pun akan padam. Kenapa orang nggak bisa jadi terang? Untuk menuntaskan amanat agung butuh terang. Terang itu harus terus bercahaya. Ini jangan sampai padam. Sekali lagi saya mau katakan, setiap hari
kita harus memastikan tangki rohani kita ini tetap penuh. Amin. Tangkinya mesti penuh. Coba mobil aja, kalau kita mau pergi selalu lihat dulu kan bensinnya ada nggak, benar nggak? Yang punya motor juga kan nggak akan mungkin waktu stripnya 1, 2 kita udah mulai aduh nyampe enggak ya. Kita pastikan. Bahkan yang paling mungkin sering teman-teman Bapak Ibu lakukan waktu kita masuk gitu kan, yang pertama kali bangun tidur pasti enggak udah penuh belum ya handphone kita, benar nggak? Baterainya penuh nggak? Kalau baterainya belum penuh dicas lagi. Pasti di sini juga ada yang bawa power bank. Karena apa? Takut baterainya lowbat. Termasuk istri saya itu selalu bawa power bank ya kan? Karena apa? Begitu dia kesel-kesel nanti lempar gitu kan, lumayan berat juga. Kebayang gitu kan? Lihat power bank itu kan dibawa supaya apa? Selalu baterainya terisi. Kita nggak pernah sadar tangki rohani kita juga butuh itu. Kita nggak pernah sadar bahwa kita juga butuh minyak. Minyak ini tidak bisa dipinjam. Yang 5 gadis bodoh kan bilang ini coba pinjam dong sebentar. Pinjam sama istrimu, nggak bisa. Apalagi sama tetanggamu nggak bisa. Gadis bijaksana nggak berkata, ya kan? Dia bilang tidak, nanti kami tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Artinya apa? Minyak kepenuhan itu nggak bisa pinjam dari orang lain. Hubungan pribadi dengan Tuhan tidak bisa diwakilkan. Amin. Nggak bisa. Suami istri mau gandengan ya pribadimu dengan Tuhan. Saya percaya gini, kalau kita seringkali kita titipin sama orang, lu yang doa ya, kenapa? Gue nanti tolong kasih tahu sama Tuhan, tolong urapin gue juga, gitu kan? Saya mau katakan gini loh Bapak Ibu teman-teman, nggak bisa. Sama anakmu bisa diwariskan nggak? Nggak bisa. Semua harus pribadi, hubungan pribadi dengan Tuhan nggak bisa diwakilkan. Amin. Mau apapun yang kita lakukan nggak bisa diwakilkan. Pribadi kita harus datang kepada Dia supaya apa? Tangkinya penuh. Kebayang suami, istri, doa pribadi, lalu waktu bangun mesbah doa, maka saya percaya keluarga ini berkati Tuhan. Amin. Waktu dia gandengan tangan, dia percaya. Kenapa? Karena satu penuh, maka akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Beda kalau ini penuh, ini kosong, ini capek, harus terus nopang gitu kan. Saya mau katakan gini, ayo bangun relasi kita dengan Tuhan jauh lebih baik lagi. Masuk 2026 bukan hanya sekedar ya rutinitas. Saya mau katakan gini, hari-hari kita ke depan butuh sekali namanya perlindungan Tuhan, kuasa Tuhan menyertai kita. Butuh sekali minyak itu terus ada di dalam diri kita. Saya percaya gini, ini bukan perkara yang sederhana. Seringkali roh malas, apapun seringkali menghambat kita. Apalagi kalau mau doa sering malas nggak? Jujur ya, cuma doa makan yang nggak pernah malas. Karena ada urusannya sama kampung tengah, bener nggak? Kalau waktu doa makan semangat karena apa? Yang dituju sudah ada. Tapi waktu doa-doa yang membutuhkan sesuatu yang ekstra, saya mau katakan gini, ini butuh sekali untuk effort yang keras buat kita. Makanya hari ini coba masing-masing harus punya hubungan yang pribadi dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Setiap hari bangun pelayanan. Sekali lagi saya mau katakan, pelayananmu tidak akan pernah berdampak kalau hatimu segala sesuatunya dikuasai atau mungkin padam. Saya mau katakan nggak akan pernah berdampak, nggak akan pernah bisa membawa atmosfer surga turun atas tempat ini. Makanya hari ini coba renungkan sekali lagi. Yuk kita buka di dalam Zakaria pasal 4 ayat 6. Zakaria pasal 4 ayat 6. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan apa?
keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kedua, bagaimana agar minyak kita tetap menyala di tahun-tahun yang ke depan, menjaga pelita tetap menyala. Yang kedua, minyak melambangkan hubungan pribadi kita dengan Roh Kudus. Minyak bukan hanya lambang kuasa, tapi sekali lagi saya mau katakan, ini bicara tentang intimasi kita, keintiman kita dengan Tuhan. Bapak Ibu nanti bisa baca Nahum pasal pertama, boleh baca deh, Nahum pasal pertama ayat yang ke-7. Nahum pasal pertama ayat yang ke-7. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang mengenal ini bahasanya beda dengan mengenal Kejadian pasal 4. Mengenal dalam Kejadian pasal 4 itu bicara sama iada, tapi iadanya itu bicara tentang fisik. Tapi kalau mengenal di dalam Nahum ini bicara tentang relasi spiritual. Artinya apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Ini bicara tentang intimasi, keintiman kita dengan Tuhan. Saya percaya gini, ketika kita bicara tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana, lihat, 5 gadis bodoh ini melambangkan orang Kristen yang mengenal Yesus. Dia kenal Tuhan secara apa? Knowledge. Pengetahuannya hebat, tapi dia tidak mengenal Dia secara pribadi. Orang boleh pintar, orang boleh mengetahui segala sesuatu tentang Tuhan, tapi bahaya kalau itu cuma sekedar pengetahuan. Itu sekedar hanya knowledge. Makanya lihat, hubungan dengan Tuhan bukan ritual. Yang setuju katakan amin. Tapi ini bicara tentang relasi yang hidup bersama Tuhan. Bapak Ibu teman-teman, bukan hanya sekedar menjalankan sebuah liturgi agama, tapi ini relasimu. Makanya Nahum bilang gini, bahwa Tuhan mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Artinya apa? Yang punya relasi yang intim dengan Tuhan. Makanya pagi ini atau siang ini, kalau kita punya relasi yang intim dengan Tuhan, saya percaya waktu engkau menjerit kepada Dia, Dia mengenal kepunyaannya. Dia tahu siapa yang datang. Oh, Joni datang. Oh, Pak Nathan katanya datang. Karena apa? Dia tahu siapa yang dia punya. Melalui apa? Relasi setiap hari. Kalau siang hari ini teman-teman semua, ayo bangun relasi sama Tuhan. Bangun terus doa setiap hari. Yesus bilang ini, coba buka Matius 25 ayat 12. Ini yang paling mengerikan dalam hidup saya. Kalau sampai ini terjadi pada setiap orang percaya. Matius 25 ayat 12. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi Ia menjawab, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya. Kebayang? Ini kata mengenal terus ya kan? Sesungguhnya aku tidak mengenal. Kebayang kalau saya sedang ngobrol sama Pastor Nathan, tiba-tiba Pastor Nathan bilang, siapa ya lu ya? Kan bingung saya kan. Coba Bapak Ibu pernah nggak ketemu sama orang sambil mikir dia siapa gitu ya? Pernah nggak? Pernah kan? Mikir. Pada saat oh iya apa kabar ya? Pas di jalan, lu siapa? Lu siapa? Kebayang? Enak nggak kalau digituin? Tuhan bilang gini, ini orang datang siapa ya? Gue nggak kenal. Kebayang kalau bahasa ini lalu ditujukan kepada orang percaya, orang Kristen yang katanya ngomong dekat sama Tuhan, lalu Tuhan bilang gini, sesungguhnya aku tidak pernah kenal kamu. Waktu saya ngobrol sama Pastor Nathan, terus tiba-tiba, sorry ya bro, kan kalau yang paling gampang manggil bro kalau nggak tahu nama, ya kan? Sis, gitu kan? Bro, sorry ya, gue tuh lupa sama lu. Masih penting kalau ada kata lu. Tuhan bilang ini, maaf, saya lupa sama kamu, nama kamu siapa sih? Masih penting lah ada kata apa? Lupa. Kan kalau udah nggak kenal kan repot.
artinya udah gak ada diingatan Tuhan. Di pikiran Tuhan tuh gak dikenal, ini siapa gitu kan. Kebayang teman-teman yang dikasihi Tuhan, artinya apa? Mereka gak pernah hidup intim dengan Tuhan, gak pernah punya relasi sama Tuhan. Dia gak deket sama Tuhan. Kebayang sama saya kalau satu kali ending cerita hidup kita dan Tuhan bilang gini, aku tidak mengenal kamu. Bukan masalah nyala kau pembuat kejahatan. Buat saya gini, kalau orang Tuhan gak kenal, ini udah bahaya. Ada banyak orang bisa menyebut nama Yesus, ada banyak orang bahkan bisa melayani dalam nama Tuhan, tapi tidak semua bisa dikenal sama Tuhan. Ending Matius 7 tadi. Ada banyak orang bilang ini, aku tahu Tuhan, aku tahu Tuhan, aku lakukan semua buat Yesus. Buat Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukan karena mereka. Kadang-kadang gini, ada orang yang dipikir gak aktif, tapi karena apa? Mereka gak punya hubungan. Aktif di gereja, rajin ibadah, tapi gak punya relasi. Hari ini, siang ini, mari bangun relasi kita. Kekuatanmu masuk 2026 cuma satu, doamu harus semakin kuat. Amin. Knowledge-mu sudah cukup, doanya semakin kuat, rohmu nyala, maka saya percaya akan mudah melalui hari lepas hari. Akan mudah karena apa? Ada Tuhan. Tuhan itu kenal lewat apa? Doa pribadi kok. Makanya hari ini yang saya mau tanya sekali lagi, yang masih rajin doa pribadi seminggu sekali lah, masih? Ya, saya kan bukan sama Pastor Nathan untuk dilihatin jangan. Merem dulu. Iya, merem dulu. Yang masih doa seminggu sekali rajin. Bukan doa makan ya. Dia bilang makan nanti bukan doa makan gitu kan. Doa pribadi benar-benar relasi sama Tuhan. Ada? Boleh lambaikan tangannya? Puji Tuhan. Yang seminggu 3 kali kayak minum obat. Ada? Maksudnya ada. Yang tiap hari masih doa, puji Tuhan. Yang tiap hari, yang emang doanya lewat WA-nya Pastor Nathan. Ada? Nah, siapa tahu dia kan punya grup gitu kan, punya grup, terus tiba-tiba di grup dia ngomong gitu kan, dia doa. Nah, puji Tuhan, hari ini lupa doa, dia doain gitu kan. Yuk kita mulai bangun diri kita, bilang sama kanan kirinya, yuk bangun diri kita. Saya mau kasih tahu sekali lagi, Tuhan mengenal itu secara pribadi lewat doa, betul ya? Tuhan mengenal kita lewat doa. Dan yang luar biasa lagi, baca firman bukan sekedar rutinitas. Ingat firman Tuhan, Alkitab bukan buat hiasan. Saya lihat di rumah jemaah saya, Alkitabnya bagus, dari NIV, The Message, semua ada. Terus saya tanya, suka dibaca? Buat pajangan Pak. Kebayang gak? Alkitab TB2 yang baru dia beli juga. Mau dikasih ke saya, kenapa dikasih ke saya? Biar Bapak baca. Yang suruh baca saya, dia kagak, dia cuma beliin, ya kan? Kebayang nggak? Seringkali kita lupa, semua cuma ditaruh berderet. Beli buku banyak, buat apa? Biar kelihatan pinter baca, kagak. Saya mau kita semua rajin baca, amin. Baca Alkitab, baca buku rohani, tapi yang paling utama Alkitab terlebih dahulu, amin. Baca Alkitab kan paling cuma berapa menit, sekarang cepat banget ya kan? Ya kan sekarang readingnya pada cepat-cepat. Anak saya aja cepat baca langsung hafal gitu kan, langsung gitu. Kejadian cuma Wahyu hafal depan dan belakang doang, ya kan? Gak apa-apa, tapi itu sesuatu yang membuat kita yuk paksa. Siapa yang mau paksa dirinya untuk masuk 2026 lebih rajin baca Alkitab, amin. Saya mau kita paksa. Saya selalu ngomong sama Tuhan, paksakan aku masuk dalam rencanamu. Kadang-kadang gak enak, tapi saya mau belajar terus gitu kan. Biarkan Roh Kudus yang mengisi dan memperbaharui kita setiap hari. Jangan pernah puas hanya pernah dipenuhi Roh Kudus. Tuhan hari ini udah penuh, wah Pastor Nathan udah doa itu ngarepin pengurapan Tuhan yang luar biasa, pulang ya udah gitu aja. Pengalamanmu hari ini jangan membuat kita cuma puas sampai di sini, tapi pulang ke rumah gali lagi, bangun lagi. Dan saya percaya gini, Roh Kudus yang ada di dalam kita ini harus terus memenuhi kita,
Harus terus penuh sampai kita benar-benar mengalami sesuatu yang lebih dahsyat lagi. Saya percaya kalau hari ini Bapak Ibu teman-teman, saya mau katakan gitu, Efesus pasal 5 boleh baca ayat 18. Efesus pasal 5 ayat 18. Ini ayat yang seringkali Bapak Ibu juga harus baca. Yuk kita baca sama-sama dengan suara keras. 2, 3. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Setiap hari penuhlah dengan Roh Kudus. Makanya hari ini kalau mulai doanya kendor, baca Alkitabnya kendor, ayo mulai baca lagi. Amin. Saya kemarin khotbah tentang keluarga, karena ada banyak keluarga yang hari-hari ini juga hubungan suami istri gak baik, gak pernah gandengan tangan kecuali nyebrang. Iya kan? Makanya kalau anak-anak muda kenapa hobinya nyebrang, saya baru tahu. Karena apa? Dilarang sama Alkitab pegangan tangan. Yang dia bisa lakukan cuma satu, waktu nyebrang bisa gandengan tangan, ya kan? Ini beda loh. Lihat, kita gak pernah pegangan tangan, gak pernah doa pegangan tangan kecuali nyebrang. Ayo yang mungkin suami istrinya udah kendor, yuk doanya bareng. Ingat, doa adalah nafas di rumahmu. Kalau orang sering doa, keluarga suami istri pasti akan harmonis. Sukacita. Berantem ada nggak? Ada, tapi nggak sampai lempar TV dan piring, ya kan? Pasti karena apa? Kitanya semua pasti sukacita. Ada TV di rumah, lemparin, kenapa? Beli baru besok. Ya, sekali berantem handphone iPhone 17 hilang. Wah, didemenin sama tukang-tukang gitu tuh jualan tuh. Kenapa? Maka berantem, gak ada doa tiap hari. Coba aja lihat yang datang suami istri, mukanya sukacita nggak? Jangan-jangan nggak sukacita, karena tadi pengen jajan nggak dibeliin. Ya, sukacita semua ada di dalam hubungan dengan Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, gimana menjaga pelita tetap menyala. Yang ketiga itu yuk Matius 25 ayat 13. Boleh buka? Matius 25 ayat 13. Yuk kita baca sama-sama dengan suara keras. 2, 3. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Lihat, di sini dikatakan gini, berjaga-jaga dan tetap siap sampai akhir. Ini yang Tuhan mau, supaya pelita kita tetap nyala. Kenapa? Semua gadis ini sempat tidur, benar gak? Mereka tidur, sleeping, wah enak banget. Tapi lihat, hanya yang bijaksana yang siap ketika teriakan itu datang. Makanya hari ini lihat, ini gambaran gereja di akhir zaman. Saya mau banyak gereja atau orang-orang tertidur secara rohani. Mereka nggak pernah siap-siap, mereka nggak pernah berjaga-jaga. Bahkan saya mau katakan gini, ada banyak anak Tuhan kehilangan fokus pada kekekalan. Yang mereka pikir 2026 cuma mikirnya cuma jasmani. Tuhan, usahaku diberkati, rumah tanggaku diberkati, anakku diberkati, keluargaku diberkati, suamiku diberkati, anakku bisa kuliah, semua sifatnya jasmani. Saya mau ajak di Hope Church ini, saya mau ajak kita semua, kita mikir bukan hanya jasmani. Karena buat saya gini, kalau Bapak Ibu teman-teman cari dahulu kerajaan Allah, maka bonusnya Tuhan akan tambahkan. Tuhan mau supaya kita melihat bahwa ada kekekalan yang akan ada, yang satu kali akan kita nikmati bersama Tuhan. Makanya jangan pernah hanya mikir hari ini Yesus akan datang seperti pencuri pada malam hari, ya kan? Dia akan melakukan sesuatu, kita nggak tahu kapan. Sekali lagi kita nggak tahu kapan, tapi kita bisa hidup siap setiap saat. Nggak pusing mau datang kapan. Kalau yang sudah siap pasti akan siap menyambut dia. Misalkan saya sama Pastor Nathan, karena saya siap, saya punya teman gitu kan,
punya teman bisa ini datang kapanpun saya udah tahu, saya nggak perlu persiapan. Oh pas Natal mau datang nanti malam saya bilang ke istri saya siapin karpet merah, karpet merah kuning hijau ya ditangit yang biru, bayangin siapin semuanya, kebayang nggak? Waduh, terus apa bikin makanan yang paling terenak karena apa dia datang, dia mau datang kasih bakmi bakal cakit, oh ya kan, mau bakyak sekalipun, apa siapin aja, kebayang nggak Bapak Ibu teman-teman? Karena dia mau ngasih tahu datang. Masalahnya waktu dia mau datang dia nggak ngasih tahu dia mau datang. Tiba-tiba dia sering ada di Bogor. Dia, wah bro, kenapa lu nggak ngasih tahu? Pasti dia cuma ngomong, kalau gua kasih tahu lu pasti siap-siap. Benar nggak? Ya kan? Pasti gitu kan? Sama kita juga kalau kedatangan tamu kan, kenapa nggak ngasih tahu? Dalihnya nih orang-orang Kristen yang hidup penuh dengan puasa. Selalu ngomongnya gini, kan kalau lu datang ngomong sama gua kan gua kasih persiapan yang the best, reta, enggak juga. Kalau ngasih tahu juga enggak lah gitu kan, bener nggak? Ya kan? Ya tetap aja sama yang dikasihnya, bener nggak? Iya kan? Iya kan kita kan pernah bohong gitu juga ya. Ini sama saya. Cuman basa-basi aja daripada malu-maluin gitu kan. Baik, kita nggak tahu Tuhan kapan datang, tapi roh kita siap, hati kita siap, hidup kita siap. Ngapain pusing mikirin Tuhan kapan datang? Lakukan yang terbaik, ya kan? Lakukan apa yang bisa kamu lakukan, kerjakan apa yang Tuhan perintahkan, maka engkau tidak akan pernah takut kapanpun dia datang. Kita nggak akan pernah takut. Tuhan besok mau datang, siap. Siapa yang siap menyambut kedatangan Tuhan? Amin. Percaya nggak Tuhan bisa datang kapan aja? Saya percaya gini, kalau Bapak Ibu ditanya siapa yang pengen duluan nyamperin Tuhan, ada? Nggak ada yang angkat tangan, ya kan? Siapa tahu gitu ada. Pas saya pengen duluan nyamperin Tuhan, iya ntar Nathan doain, Nathan doain ya kan? Pulanglah dengan damai sejahtera, ya siapa tahu gitu kan? Saya percaya gini, kalau kita kan orang Kristen ini kadang-kadang aneh kalau buat saya, makanya saya suruh beliau nih coba cari gali. Ya kan sama dokter nih dicari gitu. Kenapa orang Kristen tuh kalau ngomong gitu, percaya nggak kamu mati masuk surga? Percaya. Tapi kalau disuruh duluan ribut nggak mau nanti aja. Ya bener ya? Itu yang saya lagi cari-cari kenapa ya gitu ya. Bener. Pak Joni kalau Pak Joni duluan siap aja. Cuman Tuhan tuh selalu bilang tugas kamu masih panjang, nggak usah dulu pulang. Iya kan gitu. Kalau hamba Tuhan tuh enaknya gitu. Iya kan? Bener nggak Pak Saudara kan? Tuhan selalu bilang ini. Pastor Nathan kenapa sih dilamain di dunia ini? Karena Tuhan bilang ini. Dia baru jadi dokter, iya kan? Masih panjang, belum yang tesis kemarin, dia kan belajar 2 tahun, belum kelar katanya kan? Belum dibagiin banyak orang, jadi aku perpanjang terus gitu. Tugasnya masih banyak. Makanya saya selalu bilang Tuhan, ya Tuhan kalau mau panggil kapan aja. Tapi Tuhan tahu kan tugasnya masih banyak, ya kan? Dibuat betah sama Tuhan. Buat saya gini. Berjumpa dengan Tuhan bukan sesuatu yang mengerikan, tapi satu yang paling menyenangkan. Makanya Paulus bilang apa? Mati adalah untungan. Siapa yang sadar kalau mati adalah untung? Itu kan bingung kan? Untung lah Bapak Ibu, untung buat yang mati masuk surga. Buntung yang ditinggalin utangnya banyak. Merasa kamu mati, makanya lihat nama baik lebih berharga daripada apapun juga. Kenapa? Seringkali kita, wah gua mati masuk surga, tapi jangan nyusahin anak-anak kita. Saya selalu bilang ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hidup relasi dengan Tuhan itu sesuatu yang menyenangkan. Relasi dengan Tuhan, waktu kita sadar kita bisa hidup setiap saat seperti seorang prajurit yang selalu siap siaga. Seperti yang seorang pelayan yang nunggu Tuhannya. Ayo bangun, berjaga-jagalah, berjaga-jaga dalam apa? Kekudusan. Hari ini Bapak Ibu suami istri yang saya mau katakan jaga kekudusan. Jangan sampai kita serupa dengan dunia ini. Berjaga-jaga dalam kasih mula-mula kita. Makanya tadi di awal saya mau tanya, kasihmu masih berkobar nggak buat Tuhan? Sama istrimu masih berkobar nggak? Amin. Saya percaya di sini yang sama keluarganya masih berkobar nggak?
Iya dong, ya kan? Masih sama Tuhan, saya percaya istri udah cintanya meluap-luap. Makanya kalau makan itu selalu berdua, karena ini saking romantisnya. Dia jaga. Selain romantis, supaya budget nggak lumayan besar. Iya kan? Lumayan, kita jaga. Kita emang keluarga yang penuh dengan kasih sayang. Saking kasih sayangnya, ekonomis banget. Minum segelas berdua, biar romantis. Ada ekonomis, biar budget. Kebayang nggak Bapak Ibu teman-teman? Kita jaga api kita supaya terus kasihnya menyala, amin. Jangan sampai nanti di gereja hidup kudus, roh menyala dan menantikan Tuhan setiap waktu. Ini sesuatu yang paling penting. Makanya lihat, 5 gadis bodoh ini saya mau katakan dia nggak pernah gagal karena mereka tidak menunggu. Dia gagalnya nggak nunggu, dia nggak sungguh-sungguh, tapi karena mereka itu gini, mereka tuh udah nunggu tidur gini. Cuma masalahnya apa? Gagalnya nggak siap. Kita udah siap nunggu kedatangan Tuhan, tapi nggak berjaga-jaga, nggak hidup kudus. Artinya kita nggak siap. 5 gadis bodoh ini buat saya gini, dia nungguin tidur, cuman dia nggak siapin semua yang diperlukan. Makanya hari ini perlu dipersiapkan. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, tapi Tuhan cari orang yang siap. Katakan amin. Makanya hari ini pastikan pelita kita menyala, minyak kita cukup, dan hati kita tetap terjaga. Jangan sampai hati kita terkontaminasi oleh apapun juga. Karena Yesus mempelai kita, dia akan segera datang. Makanya ini ayat terakhir, Efesus pasal 5 ayat 14. Ayat terakhir, Efesus pasal 5 ayat 14. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan apa? Bercahaya atas kamu. Sama-sama katakan amin. Mungkin hari ini pelita kita mulai redup. Mungkin hari ini kita merasa jauh dari Tuhan. Mungkin kita kehilangan gairah. Mungkin kita hari ini kehilangan api dari Tuhan. Tapi Tuhan berkata ini, datanglah aku mau memenuhi engkau untuk bisa hidup menyongsong 2026. Saya mau ajak Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, teman-teman, Tuhan mau penuhi kita dengan minyaknya. Tuhan cuma butuh rendah hati, datang sama Tuhan, buka hati kita, biarkan Dia mengisi kita. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita bangkit berdiri. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan, yang boleh menegur setiap kami Tuhan, mengingatkan setiap kami Tuhan, untuk kami boleh terus hidup di dalam-Mu Tuhan, untuk kami boleh terus hidup Tuhan bersama dengan Roh-Mu Tuhan Yesus, untuk kami boleh terus membangun relasi kami Tuhan lebih intim lagi bersama dengan Kau Tuhan. Terima kasih Bapak, firman-Mu Tuhan Yesus Kristus yang boleh disampaikan Tuhan oleh hamba-Mu Tuhan. Bapak Pendeta Jonita, Kau berkati Tuhan, Kau berkati setiap pelayanannya Tuhan Yesus, kehidupannya Kau berkati berlimpah-limpah bersama dengan istri anak-anaknya Tuhan. Kau berkati Tuhan, kemanapun Tuhan Engkau utus Tuhan. Bapak Pendeta Joni Tuhan, kami percaya Tuhan Kau akan terus bersamanya, berjalan bersamanya, dan Kau terus mengangkatnya naik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Di akhir dari ibadah ini, bahkan sebelum kami mengakhiri tahun 2025 yang luar biasa ini, dengan iman kami mau berkata, Tuhan, apa yang sudah dicuri oleh iblis di tahun 2025 akan kami dapatkan kembali di tahun 2026. Apapun itu Tuhan, janji-janji Tuhan yang dicuri oleh iblis, janji-janji Tuhan yang diambil oleh iblis, akan kami dapatkan kembali, bahkan berkali-kali lipat di dalam nama Tuhan Yesus di tahun 2026. Terima kasih Bapak, Kau berkati anak-anak yang sudah hadir. Kehadiran kami gak sia-sia. Kau berkati anak-anakmu yang sudah setia sepanjang 2025. Kau berkati berlimpah-limpah.
Bahkan untuk hamba-Mu, Pak Joni, Ibu, dan anak-anak mereka, berkati Tuhan. Kehadiran mereka adalah sebuah tanda Engkau mengkonfirmasi pesan-pesan-Mu buat Hope Church. Engkau sudah menghentar hamba-Mu. Engkau juga berkati hamba-Mu, kehidupannya, kesehatannya, apapun yang dilakukan, Engkau yang buat berhasil dan beruntung. Ibadah pelayanannya diberkati Tuhan, seluruh keluarganya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami dengan mantap mengakhiri 2025 dengan yakin dan percaya akan pertolongan-Mu. Kami akan memasuki 2026. Terima kasih Bapa. Minggu depan, minggu pertama 2026, kami akan mengucap syukur atas pimpinan-Mu, pertolongan-Mu, berkat-berkat-Mu, janji-janji-Mu yang dahsyat. Terima kasih Bapa. Kami akan berpisah satu lainnya, dan kami percaya berkat-Mu yang terus berlimpah-limpah akan turun buat kami. Saudara-saudara dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama-sama dengan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita semua diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih atas saya.